Pagi anak-anak sekalian. Jadi video pembelajaran hari ini kita akan membahas masalah topik yang baru, yaitu masalah ekonomi. Ini masih di kelas 10 semester 1. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menyampaikan sekilas. Jadi masalah ekonomi itu berawal atau bertitik tolak dari kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, sementara alat memuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi ini. Nah, sebelumnya, jadi kompetensi dasar yang kita bahas hari ini adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, kemudian indikator yang akan kita capai, yang kita bahas hari ini adalah mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi modern. Sehingga dari indikator yang akan kita bahas hari ini, di tujuan yang kita harapkan adalah kalian atau peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Baik anak-anak, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini, yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Jadi sebenarnya apa sih masalah pokok ekonomi? Kenapa bisa timbul masalah ekonomi? Nah, jadi inti dari permasalahan masalah pokok ekonomi adalah itu bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang sifatnya tidak terbatas dengan benda-benda atau sumber-sumber daya yang terbatas. Inilah yang menjadi pokok permasalahan ekonomi. Nah, pada kesempatan hari ini atau pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah ekonomi dari dua sudut pandang ya. Itu yang pertama, itu dari masalah ekonomi menurut aliran klasik atau ekonomi klasik. Kemudian masalah ekonomi dari sudut pandang ekonomi modern. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah masalah ekonomi ditinjau dari sudut pandang ekonomi klasik atau aliran klasik. Aliran ini memandang bahwa permasalahan ekonomi itu berpusat pada 3 masalah utama. Nah, apa saja ketiga masalah utama yang dilihat oleh ekonomi klasik? Itu yang pertama adalah masalah produksi. Menurut aliran klasik atau menurut ekonomi klasik, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Karena itu ya, demi memenuhi hal ini, produsen harus mampu mengetahui barang apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen atau oleh masyarakat. Sehingga produsen harus melakukan survei yang benar-benar akurat, sehingga bisa mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Itulah permasalahan utama yang harus diketahui oleh seorang produsen. Nah, setelah masalah utama itu bisa diatasi atau bisa diselesaikan, berikutnya adalah masalah yang kedua, yaitu masalah distribusi. Jadi setelah barang atau jasa diproduksi, di masalah berikutnya adalah bagaimana barang itu bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, menurut aliran klasik atau ekonomi klasik, jadi distribusi klasik melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar. Sehingga jangan sampai sia-sia ya, barang sudah diproduksi tetapi tidak didistribusikan secara maksimal.
Nah, masalah yang ketiga menurut ekonomi klasik adalah masalah konsumsi. Nah, masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi adalah jadi bagaimana barang atau jasa itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai ya setelah barang itu diproduksi, jadi konsumen tidak mampu mengkonsumsinya atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Karena apa? Kemungkinan ya, karena barangnya tidak dibutuhkan, barangnya tidak tepat, atau barangnya tidak diinginkan, atau mungkin juga harganya tidak terjangkau. Nah, ini juga harus menjadi permasalahan yang harus dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Jadi jangan sampai ya barang itu diproduksi kemudian didistribusikan, tetapi barang tersebut malah terbuang sia-sia karena barang itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tidak tepat untuk masyarakat, ataupun tidak diinginkan oleh masyarakat. Mungkin juga harganya tidak terjangkau. Sementara di sisi lain ya, masyarakat juga harus meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang diinginkan. Ya, jadi inilah inti atau permasalahan utama yang dihadapi menurut aliran klasik. Ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Baik, kita lanjutkan lagi ke aliran yang kedua, yaitu menurut aliran modern atau ekonomi modern. Jadi menurut aliran modern atau ekonomi modern, masalah ekonomi itu juga dikelompokkan menjadi 3. Itu yang pertama adalah masalah barang apa yang harus diproduksi atau words. Nah, dalam menentukan barang apa yang harus produksi, seorang produsen harus tahu ya, bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Apakah akan memproduksi bahan makanan, obat-obatan, senjata misalnya, mesin-mesin industri, peralatan elektronik, mainan anak-anak, ataukah memproduksi yang lainnya. Masyarakat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut. Jadi produsen tidak akan mungkin memproduksi semua jenis pemuas kebutuhan tersebut. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa seperti itu? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan bisa bangkrut karena barangnya numpuk sia-sia, tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk dapat mengetahui secara tepat, produsen perlu melakukan penelitian atau survei di pasar. Contohnya ya, misalnya memiliki sebidang tanah yang terletak di tepi jalan itu misalnya, akan diapakankah tanah tersebut? Ditanami kedelai, jagung, dijadikan kebun, ataupun tanaman hias, ataupun dibangun ruko. Ini harus diperhitungkan dan produsen harus survei mana yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga jika kita memiliki sejumlah dana, apakah akan digunakan untuk memproduksi apa ya dan berapa jumlahnya agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Ini juga harus disurvei apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar uang yang kita miliki itu tidak sia-sia. Kemudian pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dicari jawabannya dengan cermat.
Hal ini mengingat kesalahan dalam memberi jawaban akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dan hal ini akan berdampak pada keuntungan yang akan diperoleh oleh produsen akan hilang. Ya, inilah masalah pertama yang ditemukan oleh ekonomi modern. Berikutnya adalah masalah yang kedua, yaitu how, bagaimana cara memproduksi. Jadi setelah barang itu ditentukan ya, setelah produsen menentukan bahwa akan diproduksi barang X, jumlahnya sekian, itu dalam rencana sudah direncanakan seperti itu. Nah, langkah kedua adalah how, bagaimana cara memproduksi. Bagaimana produsen bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk memberi barang tersebut atau untuk memproduksi barang tersebut. Ini harus benar-benar diperhitungkan agar keuntungan bisa maksimal. Apakah nanti akan lebih banyak menggunakan tenaga mesin atau padat modal, ataukah akan lebih banyak menggunakan tenaga manusia ataukah padat karya. Nah, ini harus ditimbang oleh produsen, sisi positif dan negatif dari kedua teknik tersebut. Kalau menggunakan barang-barang modal, tentunya hasilnya akan lebih cepat dan kualitas mungkin lebih baik. Jadi produsen bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Sementara kalau menggunakan lebih banyak tenaga manusia atau padat karya, mungkin outputnya tidak terlalu banyak. Nah, ini harus diperhitungkan oleh produsen agar ya keuntungannya bisa maksimal. Masyarakat bisa mendapatkan barang, di sisi lain produsen juga harus memperoleh keuntungan. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah for whom. Untuk siapa barang itu diproduksi. Masalah ini menyangkut siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang menikmati hasilnya. Pada dasarnya keuntungan dari barang atau jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja. Jadi barang yang dihasilkan itu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan, kemudian pemilik bahan baku. Karyawan misalnya itu akan memperoleh pendapatan ini nanti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian pemilik bahan baku itu juga akan memperoleh pendapatan ini juga nanti akan dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Pemilik modal itu misalnya akan menerima bunga, dan bunga ini nanti kan bisa diputar lagi, bisa dipinjamkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa saja yang mendapat keuntungan. Nah, dari diproduksinya barang atau jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini untuk merumuskan ya jawaban dari pertanyaan untuk siapa barang itu diproduksi dan untuk siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Nah, setelah ada penentuan yang jelas tentang barang atau jasa apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa barang itu diproduksi, atau dengan kata lain what, how, dan for whom. Langkah selanjutnya adalah melakukan produksi sesuai rencana tersebut. Jadi inilah yang menjadi pokok masalah utama menurut aliran modern. Itu menentukan barang apa yang harus diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya agar bisa efektif dan efisien, kemudian untuk siapa barang itu diproduksi, bahkan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Ya, baik anak-anak, itulah tadi masalah ekonomi
yang dibahas oleh dua aliran ya, aliran klasik dan aliran modern. Jadi setiap negara itu memiliki masalah di bidang ekonomi, baik itu negara maju dan negara berkembang. Nah, cara memecahkan masalah ekonomi tersebut masing-masing negara itu berbeda, tergantung sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Nah, nanti ya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara. Nah, untuk hari ini kita selesaikan pembahasan kita. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini. Saya selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada kalian juga ya, ingat selalu protokol kesehatan. Ini demi kesehatan kalian dan pandemi cepat berlalu. Ingat selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke anak-anak, kita akhiri sampai di sini dan tetap semangat.